Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Ini ketemu di akhir pekan bersama dengan Bung Rocky Gerung. Nggak perlu kaget lagi kalau on the road. Ya, jadi ini obrolan on the road bersama dengan Bung Rocky. Tapi hati-hati ada kalau lewat tol Cipularang, karena kemarin itu buruh menurut yang menuntut upah minimum provinsi Jawa Barat itu turun memblokade jalan tol Cipularang dan sampai macet total selama 3 jam lebih, Bu Rocky. Dan ini sebenarnya sudah kita prediksi ya, buruh, mahasiswa dan sebagainya ini eskalatif lah gerakan. Saya kira itu semacam penanda zaman bahwa semua hal yang berhubungan dengan kebijakan Presiden Jokowi itu akan diprotes akhirnya di jalan tuh, karena nggak ada yang protes di parlemen kan. Jadi itu akibatnya kalau oposisi tidak bisa jadi saluran agregat kepentingan, maka orang akan cari saluran lain. Dan demo buruh itu nggak boleh dilarang karena memang buruh didesain dari awal abad 20 supaya demo sebagai tanda protesnya tuh, bukan lagi bermain di parlemen. Jadi hak-hak buruh ini, hak-hak normatif terutama yang tidak disediakan pemerintah, itu akan berakibat eskalasi itu. Ya, ya. Tetapi ini dampaknya kan karena ini yang orang menjadi itu harus menjadi perhatian serius karena ini menjelang pemilu ya. Dan terutama ini aksi-aksi semacam ini tentu akan merugikan terutama bagi rezim yang bagi paslon yang terasosiasi dengan rezim penguasa. Ya itu dia pasti tahun pemilu itu eskalasi semua gerakan tuh, gerakan masyarakat sipil, gerakan mahasiswa bahkan itu udah menjelang puncak ini dan akan makin akumulasinya akan makin terjadi menjelang 2024 14 Februari. Dan buruh itu dia udah menanti lama momentumnya. Nah, momentum-momentum yang dibuat kemarin termasuk yang saya diperkarakan karena dianggap memprovokasi buruh, itu kan cuma satu titik untuk mulai evaluasi itu. Nah, evaluasi tertinggi justru akan diberikan menjelang ke pemilu. Jadi buruh menganggap bahwa momentum untuk mendesakkan kepentingan dia atau keinginan seluruh rakyat sebetulnya supaya ada upah yang layak, supaya ada harga-harga yang terbeli, itu akan jadi pusat perhatian calon-calon presiden mendatang. Jadi buruh meminta perhatian supaya calon-calon presiden mendatang itu jangan seperti Jokowi ketika di demo dia kabur. Kaburnya kemana? Kaburnya justru bersama artis-artis yang naik kereta cepat ber-AC. Kan itu kontras antara kepentingan buruh untuk mendesakkan kebutuhan dasar dan kepentingan Jokowi untuk menghindar dari desakan itu. Padahal mestinya dia temuin buruh, bukan dia temuin artis. Ya, ya. Dan satu hal saya kira kan selalu itu apa aja ya teorinya dan itu berdasarkan pengalaman di sejumlah negara termasuk di Indonesia, ketika proses krisis politik bertemu dengan krisis ekonomi itu ya pemerintahan bisa jatuh. Dan ini kalau krisis politiknya kan sudah terjadi di mana-mana, dan sementara kalau buruh ini selain ini politik tapi ada kaitannya dengan masalah ekonomi, kebutuhan hidup seperti Anda sebutkan tadi. Betul sekali itu, ekonomi jadi pendesak atau jadi momentum untuk bertemunya kepentingan oposisi yang di luar, bukan oposisi yang di dalam, dengan masyarakat sipil tuh. Nah, masyarakat sipil yang tadinya tidak bisa mengorganisir diri akhirnya menemukan momentum bersama dengan gerakan buruh. Jadi buruh dan mahasiswa akan menuntun perubahan ini. Itu yang kita sering terangkan pada publik berkali-kali di FNN, bahwa momentum itu pasti akan tiba. Kan nggak mungkin satu proses akumulasi itu berakhir dengan disogok BLT, nggak bisa tuh. Apalagi Pak Jokowi sekarang itu kelihatannya political gripnya itu, genggaman politiknya makin lama makin melemah tuh. Kalau Pak Jokowi masih punya tangan yang banyak, dia nggak akan komentari sendiri keadaan hari-hari ini kan. Dia mesti komentari mahasiswa yang ngeledek dia komentari banyak hal. Itu penanda buat tinggal dia sendirian tuh. Dan dalam keadaan semacam itu kita tahu rejim yang tinggal sendirian itu akan makin otoriter. Nah, semakin dia otoriter, semakin akumulasi kekecewaan itu muncul justru dari pendukung-pendukung dia kan. Saya dengar bagaimana salah seorang pendukung Pak Jokowi sejak 9 tahun lalu tuh udah mengatakan Jokowi ini orang munafik. Karena dia bilang dia nggak digaji, padahal dia digaji. Dia bilang sederhana, tapi padahal dia doyan pakai jas terus-terus. Kan ini bocoran-bocoran yang bukan lagi bocor halus, tapi bocor gede itu. Bahwa perilaku Jokowi dari awal memang otoriter. Dan keotoriteran itu disembunyikan dalam kemunafikan. Nah, ini bukan kita yang ngomong, ini orang dekat istana, orang dekat Jokowi di Solo bahkan bicara itu tuh. Oh ya, ini kalau tidak salah mantan sekda ya, sekretaris daerah Kota Solo yang mendampingi Pak Jokowi pada waktu itu ya, yang Anda maksud ya.
Ya, itu video 9 tahun lalu, tapi makin lama itu makin jadi pembuktian bahwa sifat culas dari Jokowi itu udah terlihat dari awal. Jadi kita mesti sebutkan itu. Kalau kita yang ngomong nanti pasti dari mana Anda tahu, nah ini orang dekat Jokowi dan nggak mungkin dia berbohong dengan akibat yang bisa panjang tuh. Jadi pada akhirnya apa yang dia ucapkan 9 tahun yang lalu itu comply dengan apa yang dibahas oleh para peneliti Indonesia yang menganggap Jokowi memang orang yang nggak bisa dipercaya. Jadi itu dasarnya tuh. Nah, kalau debat-debat presiden nanti itu masih memanfaatkan figur Jokowi, lalu orang akan anggap ini ngapain kita berupaya untuk melakukan atau mengejar perubahan politik, tapi masih dengan sinyal-sinyal Jokowi, baik itu di kubunya Prabowo maupun di kubunya Megawati kan. Jadi tetap Anies akhirnya dapat semacam kontras moral, kontras counter value bahwa pemimpin-pemimpin yang sedang diuji itu sebetulnya tidak bisa lepas juga dari uraian-uraian yang pernah disebutkan oleh mereka yang dekat dengan beliau. Kan itu intinya kan. Nah, nanti Pak Prabowo akan sulit misalnya untuk membantah bahwa Pak Jokowi itu punya watak otoritarian, punya watak culas tuh. Bagaimana Pak Prabowo membantah kalau video itu misalnya diucapkan di dalam debat presiden lalu ditanyakan pada Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo punya kesan yang lain dengan Jokowi karena dia ada di dalam pemerintahan. Tetapi dari awal orang nggak bisa sembunyikan yang kita sebut, yang sering disebut sebagai little history, sejarah-sejarah kecil yang mungkin akan mempengaruhi reputasi Jokowi di masa depan. Jadi orang akan ingat Jokowi sebagai orang yang dari awal sudah didesain untuk mencitrakan diri sebagai sederhana, padahal sebetulnya kemampuan dia untuk mengelola negara itu hanya terbatas pada kemampuan dia untuk dicitrakan sebagai orang yang mampu untuk mengelola Solo dari awal. Dan sekarang mulai ketahuan bahwa dari awal pun sejak di Solo beliau sudah berupaya atau berperilaku manipulatif. Ya, ya, ini memang satu persatu orang yang dulu dekat dari lingkar dekat Pak Jokowi. Ada Pak Basar yang die hard gitu, yang kalau orang selalu orang Jawa menyebutnya pejah kesang, seakan seperti itu ya, pejah kesang dari Pak Jokowi, hidup mati Pak Jokowi. Ternyata nggak seperti itu gitu. Banyak sekali bermunculan pernyataan-pernyataan semacam itu, dan kita tahu dari istana misalnya sekarang juga Pak Jokowi tidak punya bemper lagi. Orang yang menjadi bempernya hanya itu saja gitu. Dan ini semakin Pak Jokowi bergerak seperti analogi lumpur Vietnam gitu, semakin bergerak dia semakin tersedot ke dalam. Ya, ini paradoksnya di situ. Semakin PDIP berupaya untuk menandingi Jokowi, semakin Jokowi akan tunjukkan bahwa lo Anda semua yang dari awal mengelulukan saya. Jadi PDIP mungkin juga dari awal tahu kan 9 tahun yang lalu PDIP masih berupaya untuk memastikan Jokowi lah yang harusnya jadi wali kota dan punya potensi jadi presiden. Padahal kita tahu FX Rudy yang adalah menjadi wakil Jokowi justru yang lebih awal menjadi kader dari PDIP. Tetapi karena FX Rudy itu minoritas Kristen, maka diganti pencalonannya. Jadi hal-hal yang bersifat fakta sejarah ini juga akan dibongkar. Kenapa ya akhirnya Jokowi yang ditunjuk oleh Megawati? Oh iya, karena pertimbangan agama aja tuh. Dan pada akhirnya Megawati merasa bahwa dia salah pilih itu. Tapi 9 tahun salah pilih itu dungu namanya. Dan mempertahankan kedunguan itu namanya tolol. Itu yang mestinya secara fair dibuka dalam perdebatan. Kan kita nggak mungkin berbohong tentang sejarah. Dalil-dalil Pak Jokowi itu dari awal adalah dalil-dalil yang dibuat oleh media massa yang disogok oleh istana. Nah, pencitraan itu kan nggak mungkin setiap hari orang percaya kan. Kan ada gium bilang Anda boleh menipu semua orang dalam waktu yang pendek atau menipu sebagian orang selamanya, tetapi Anda nggak bisa menipu semua orang dalam waktu yang panjang. Kan itu pepatahnya bilang begitu. Ya, ya. Dan itu sekarang sudah mulai terbukti gitu ya. Nah, pembuktian itu makin makin terungkap lah, dan Jokowi tahu bahwa dia akan dibuktikan terus-menerus sebagai orang yang memanipulasi mulai dari ijazah, kekuasaan, Mahkamah Konstitusi. Nah, semakin kita tahu sejarah itu, semakin Jokowi merasa cemas. Karena itu dia sekarang akan cari perlindungan terus kan. Nah, perlindungan yang paling baik adalah dengan menempatkan anaknya pada Pak Prabowo kan. Karena dianggap bahwa hanya Prabowo yang mampu untuk memahami bahwa dia dalam kecemasan tuh. Jadi dalil saya dulu Prabowo tergantung pada Jokowi, sekarang Jokowi tergantung pada Prabowo tuh. Dan kita bisa lihat nanti setelah pemilihan presiden, mungkin 2 hari sebelum pelantikan presiden baru,
Pak Jokowi betul-betul udah kehilangan semua kapasitasnya tuh. Atau bahkan setelah 14 Februari, begitu quick count keluar itu, ya Jokowi udah gak dipeduliin orang lagi. Termasuk gak akan dipedulikan oleh Gerindra, karena Gerindra akan punya kepentingan untuk menyusun kekuasaannya sendiri. Ya, ya, ya. Dan memang kelihatannya Gerindra sekarang ini yang nggak mau harus membayar mahal begitu ya, dan juga pasang badan habis-habisan. Dan saya kira mereka pasti nanti pada satu titik juga sampai kapan kita terus-terusan begini, jadi bemper terus gitu. Ya itu poin saya tadi begitu. Jadi 14 Februari, assuming bahwa anggap aja bahwa Gerindra menang, maka Gerindra mesti bikin jarak dengan Jokowi. Kalau enggak, Gerindra akan dihajar oleh PDIP di parlemen, Gerindra akan dihajar oleh Nasdem di parlemen. Kan ini perimbangan kekuatan akhirnya pindah ke parlemen kan. Setelah presiden terpilih, parlemen juga akan bikin perimbangan kekuatan. Jadi pasti akan terjadi oposisi itu, karena dianggap bahwa ya Pak Prabowo oke terpilih, tetapi ada bagian-bagian yang bagi publik keterpilihannya itu di backup oleh Jokowi. Maka kebencian, sebut aja kebencian pada rejim Jokowi akan juga diasuransikan melalui kehadiran Prabowo dalam pemerintahan baru. Jadi Jokowi adalah beban pada Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo misalnya nanti memerintah, seluruh kapasitas dia itu harus dia hitung juga dalam upaya untuk mende-Jokowisasi itu. Itu sama seperti politik Rusia tuh. Stalin sangat berkuasa, tetapi begitu Stalin mulai terlihat arogan, digantikan oleh Brezhnev melakukan destalinisasi. Stalin sebelumnya juga melakukan deleninisasi itu. Walaupun mereka satu kapasitas, dianggap bahwa Stalin itu adalah pewaris Lenin, tetapi Stalin mesti bikin algoritma politiknya sendiri, maka dia akan abaikan Lenin. Demikian juga Pak Jokowi akan diabaikan oleh Prabowo pasti itu. Kan itu namanya dalil politik. Bukan kita komporin supaya Pak Prabowo mengabaikan Pak Jokowi, tapi Jokowi akan jadi beban politik pada Prabowo. Karena itu dia mesti dihilangkan supaya orang tidak mengidentikan terus-menerus Prabowo sebagai anak buah Jokowi. Kan ya, presiden kan harusnya punya dignity sendiri. Ya, dan itu sebenarnya sudah kelihatan dalam kasus RUU daerah khusus Jakarta. Saya kesulitan menyebutnya, biasanya DKI Jakarta dia. Karena tadinya kan dalam balegnya sudah disepakati bahwa itu 8 fraksi menyepakati itu, ya, hanya PKS yang menolak itu. Tapi kemudian ternyata ketika itu muncul ke publik dan reaksi publik bermunculan, akhirnya 7 fraksi minus minus P3 dan Gerindra semuanya menolak. Ini kan artinya belum Pak Jokowi masih berkuasa saja, sekarang keinginan Pak Jokowi sudah bisa ditolak, karena nanti kita akan bahas soal undang-undang DKJ ini secara khusus juga, Bung Rocky. Iya, itu poinnya. Jokowi akhirnya mulai dilucuti itu, dan Gerindra mungkin agak terakhir juga lucuti Jokowi kan. Jadi selalu akan ada kualitas yang mesti dijadikan titik tolak baru tuh. Nah, Prabowo mungkin masih merasa bahwa oke, masih diperlukan Pak Jokowi. Iya, tapi itu sekedar strategi itu. Pasti kita tahu Pak Prabowo akan terus mengatakan bahwa Jokowi itu benar, Jokowi itu melakukan banyak hal yang bermanfaat buat negeri. Iya, tapi ini kan masa kampanye mesti begitu. Kan nggak mungkin Pak Prabowo dianggap sebagai malin kundang kalau sekarang mulai mencaci Pak Jokowi. Tetapi kita hanya bisa melihat gejala ini pasca Prabowo terpilih misalnya kan. Ini hukum politik ini. Mau tidak mau Prabowo mesti susun sendiri legasi dia tuh, dan nggak mungkin Prabowo mengandalkan legasi dia itu sekedar turunan dari legasi Jokowi. Itu nggak bisa terjadi. Mau Prabowo mau lakukan penyelamatan pada Jokowi, orang tetap akan minta supaya hal-hal yang mencurigakan pada rejim Jokowi harusnya dibuka, dan itu akan jadi mainan politik di parlemen. Misalnya Nasdem karena dia kalah tapi dia berkuasa di parlemen karena efek dari Anies Baswedan, demikian juga PDIP akan minta untuk dibuka hal-hal yang mencurigakan selama rejim Jokowi kan. Nah Pak Prabowo tentu nggak akan ambil risiko berhadapan dengan politik populer yang akan dikendalikan oleh PDIP. Lain kalau PDIP itu partai gurem, ini partai besar yang berupaya untuk memperoleh kekuasaan tapi nggak dapat, maka dia akan jadi oposan di parlemen nanti. Saya kira itu problemnya. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Bocil 0%. Yes. Oke.